Itu kenapa ketika kita jual produk misalnya tas harga 100 ribuan ya laku untuk orang-orang yang di kalangan cocok dengan harga itu. 1 jutaan ada juga, 10 jutaan ada juga. Di sini kita perlu melihat ekonomi secara Oke, ini adalah video kedua dari lanjutan kemarin tentang krisis, dari 8 triggers terhadap krisis atau 8 hal yang biasanya berubah ketika sebelum krisis itu terjadi dan menyebabkan krisis. Jadi yang 3 pertama kemarin kita sudah bahas atau di video sebelumnya sudah dibahas, yaitu perubahan, change in competition, change in technology, and change in culture. Anda bisa tonton di video sebelumnya kalau belum menonton. Sekarang 5 yang terakhir. Yang pertama adalah perubahan ekonomi. Yes, ketika ekonomi berubah, supply and demand juga berubah. Ketika negara masih misalnya negara miskin, dia mungkin kebutuhannya adalah sandang sama pangan gitu. Bahkan papan itu bukan sebuah kebutuhan yang murni, lebih kayak masih nyewa, ngontrak atau ngekos dan seterusnya. Ketika makin maju, kebutuhan untuk misalnya leisure, untuk misalnya menikmati hidup, makan pun tidak sekedar makan, tapi makan yang lebih enak, makan di tempat yang lebih nyaman, atau dan makan yang aneh-aneh itu mulai muncul ketika ekonomi meningkat. Ketika negara maju juga makin aneh-aneh lagi, atau bukan makin aneh sih, makin berkembang lagi demand yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka mulai butuh liburan, mereka butuh personal space, mereka butuh masuk ke alam dan seterusnya, karena mereka sudah punya resource yang lebih untuk nge-explore yang bisa memenuhi kebutuhan mereka di luar yang sandang pangan papan. Artinya ketika kita mengetahui suatu wilayah, suatu lokasi bisa ngaruh. Itu kenapa ketika kita jual produk misalnya tas harga 100 ribuan ya laku untuk orang-orang yang di kalangan cocok dengan harga itu. 1 jutaan ada juga, 10 jutaan ada juga. Di sini kita perlu melihat ekonomi secara mikro dulu, yaitu adalah siapa sih customer kita gitu. Ekonomi mereka seperti apa gitu, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka khawatirkan, sehingga kita bisa memahami psikologi mereka untuk memutuskan what are their buying decision, kenapa mereka beli, kenapa mereka nggak beli, sehingga bisa lebih pas lagi. Ketika kita nanti customernya berubah atau berpindah ekonominya, itu bisa jadi supply-nya pun bisa kita rubah ketika kita tahu ekonomi sudah berubah. Contohnya ketika ada krisis moneter, kita tahu tujuannya harus apa. Ketika semua lagi ngerasa ini ekonomi bagus dan seterusnya, pertumbuhan negara ini bagus, kita juga tahu ini sebenarnya prospek buat apa. Jadi ketika teman-teman misalnya main ke beberapa negara, kita jadi tahu juga hawa tiap negara bisa jadi beda tergantung situasi ekonomi yang ada di negara tersebut. Misalnya saya ke Yunani, waktu itu masih ada krisis di mana banyak banget PHK, itu kerasa banget seakan-akan semuanya susah, nyari kerjaan susah dan seterusnya. Tapi juga ada negara-negara yang benar-benar lagi pertumbuhan ekonominya kencang, sehingga kayak yang nyari karyawan lagi, kita susah banget nyari orang nih dan seterusnya, orang buang-buang uang dan seterusnya. Dan itu bisa jadi lokal juga bagi orang-orang yang misalnya pemain kripto gitu, misalnya saat Bitcoin turun tiba-tiba dalam tanda kutip ekonominya kan, dan bagi orang-orang kripto itu hancur. Tapi ketika Bitcoin naik, mereka yang lagi tiba-tiba banyak banget milioner baru dari dunia Bitcoin atau cryptocurrency gitu dan seterusnya. Berikutnya apa? Berikutnya ada change in government or regulation. Jadi artinya ketika ada perubahan dari pemerintahan berganti misalnya tiap 5 tahun sekali, atau misalnya peraturan yang berganti yang dibuat oleh pemerintah, biasanya peraturan itu bisa jadi merevisi, bisa jadi membolehkan sesuatu, bisa jadi melarang sesuatu, itu bisa merubah banyak sekali hal dalam bisnis kita, atau bisa jadi itu pertanda krisis, sehingga kita perlu mengamati juga sebenarnya government itu mau kemana arahnya, apa kebijakannya, keputusannya apa dan seterusnya. Tapi banyak juga yang nggak bisa kita amati, tapi minimal kita tahu bahwa itu bisa menjadikan bisnis kita menjadi sebuah stage mana gitu, stage-nya kemana, apakah ini jadi krisis atau thriving, jadi turun atau jadi naik, itu bisa tergantung kita melihat kebijakan government atau regulation. Berikutnya nomor 3 adalah employees life. Jadi gini, employees life itu stage of life ya. Jadi kayak karyawan kita itu juga punya kehidupan. Jadi misalnya bisa jadi ketika karyawan Anda itu let's say umur 20-an baru lulus kuliah, memang pagi siang malam Senin sampai Minggu ngarep di kantor seru-seruan, itu bisa jadi mereka benar-benar fokusnya adalah nyari uang, finansial. Tapi kita tahu juga ada 8 aspek kehidupan. 8 aspek kehidupan tuh mereka nggak untuk itu aja. Mungkin 5 tahun mereka semangat banget, tapi nanti mereka mungkin ketika menikah kemudian punya anak, mereka kayak aku sekarang fokusnya bagi 2 sama keluarga. Mungkin ketika mereka punya jiwa sosial, mereka bergeser lagi. Mungkin ketika mereka kayaknya aku mau menikmati hidup liburan dulu. Jadi kayak itu juga harus kita kenali. Apalagi kalau yang berubah adalah key people, key person, misalnya CEO
Anda atau CFO Anda, CTO, CMO, atau saya direktur marketing, direktur pemasaran, atau direktur sales, atau direktur operasional, atau direktur teknologi, direktur keuangan, itu bisa sangat berpengaruh ke bisnis kalau orang-orang ini adalah key person atau key people. Sehingga kita perlu ngecek berkala 3-6 bulan sekali, kayak mereka masih fokus ke sini atau punya goal lain atau punya prioritas lain atau punya tujuan lain dan seterusnya, itu kita cek, sehingga tidak yang tiba-tiba misalnya direktur penjualan kita atau CMO kita resign karena dia mau let's say keliling dunia atau dia mau bisnis sendiri dan seterusnya. Itu karena atau dia mungkin ngerasa anaknya 3, nggak mau kehilangan waktu bersama anak-anaknya ketika masih kecil. Itu bisa kita cek untuk key people kita, 15-20 orang yang paling penting di perusahaan kita, sehingga kita nggak kaget ketika orang-orang ini ternyata masuk ke stage life yang lain, sehingga bisa kita prediksi atau bisa salaman, oke tahun depan kamu mau mulai stage yang baru ya, oke aku punya setahun untuk mempersiapkan sebelum kamu masuk stage kehidupan yang baru. Dan begitu halnya poin nomor 7, yaitu customer life. Customer kita juga punya prioritasnya masing-masing. Mungkin kalau dulu kita biasa jualan misalnya skincare, pasar kita adalah sekian ratus ribu orang ini. Ternyata setelah 10 tahun kita turun. Kenapa? Ya mungkin yang kemarin kita pembeli kita adalah anak-anak remaja umur 20-an. Ketika mereka udah umur 30-an, mereka udah nggak begitu peduli sama penampilan. Fokusnya sekarang uangnya untuk anak-anaknya dan seterusnya. Ini contoh-contoh bahwa customer kita pun juga punya kehidupannya masing-masing. Contoh mungkin kita barang-barang murah, let's say harga 10-20 ribuan, tapi ketika customer kita udah mulai punya naik umurnya, yang orang-orang mengenal brand kita, customer-customer loyal kita, penghasilan mereka naik, keuangan mereka membaik, mereka udah nggak nyari harga-harga murah lagi, mereka masuk ke harga menengah atau harga kelas mewah gitu. Itu juga perlu kita perhatikan ketika customer kita bergerak nggak, shifting nggak, sehingga demand-nya tetap bisa terjaga. Terakhir, nomor 8 adalah, ini yang paling penting dari semuanya, adalah your life stage, tentang stage di dalam hidup Anda. Karena kita sendiri juga memilih stage. Mungkin kita lagi semangat 45, bener-bener sumpalitan atau bener-bener gaspol, kerja keras untuk bangun bisnis. Tapi ada momennya juga mungkin sama kayak halnya tim karyawan kita tadi, kita mungkin pengen, aku mau liburan dulu deh 3-4 bulan, atau aku mau fokus ke anak, atau mau aku fokus ke relationship sama pasanganku, atau aku mau ganti fokus ke sosial. Mungkin aku ngerasa buat apa sih cari uang, aku pengen kontribusi ke sosial, aku pengen bermanfaat buat sosial dan seterusnya. Tapi poinnya adalah yuk gitu, kita pahami 8 triggers yang bisa membuat krisis terjadi, sehingga kita tahu 8 perubahan ini bisa kita amati, bisa kita kenali, bisa kita pelajari, sehingga kita bisa mengadaptasi menjadi sebuah strategi yang bisa kita eksekusi. Thank you, perhatikan 8 hal ini sehingga ketika krisis akan terjadi kita sudah mengetahuinya terlebih dahulu.